Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Pak Yitno menyampaikan minal aidin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Masih di suasana hari raya ya. Eh, Baik, untuk pertemuan hari ini kita sudah membahas tentang big data. Mohon untuk dicermati karena ini nanti materi-materi ini agak sulit karena kita dipaksa untuk mengenal yang namanya statistik gitu ya. Walaupun sebenarnya Anda nanti dipakainya pada semester 6 gitu ya. Tapi di pengolahan big data ini Pak Yita akan memperkenalkan beberapa analisa gitu ya, terutama software SPSS. Terus kemudian nanti ada software PLS kalau nututi waktunya lagi pakai software structural acquisition model. Jadi kebutuhan analisa-analisa ini sebenarnya nanti kalian akan terpakai di semester 6 pada waktu menjelang Anda pengajuan proposal skripsi gitu. Yang kuliah di jurusan statistik saya kira sudah nanti akan tiap hari ketemu pelajaran seperti ini. Nah, bagi adik-adik yang jurusan ekonomi, jurusan akuntansi, jurusan manajemen, nanti jurusan teknik industri, olahraga, dan sebagainya, fungsikan analisis ini nanti untuk mendukung proses skripsi Anda. Tadi saya mengirim beberapa file itu untuk di-download untuk Anda masukkan aplikasi itu di program komputer kalian. Yang kira-kira belum bisa nanti minta temannya yang ada gitu ya. Nggak terpaku pada SPSS versi 18, mungkin Anda punya yang versi 23 atau apa boleh. Yang penting akan kita trial bagaimana teknik analisanya. Mungkin yang dulu dari jurusan IPA gitu ya, yang dari jurusan IPA yang mengenal banyak matematik dan sebagainya, punya dasar gitu untuk menghitung bagaimana analisa regresi atau menghitung beberapa judul penelitian. Gitu. Oke, saya akan mencoba melakukan sebuah riset gitu ya. Baik di dalam analisa gitu ya, jadi Pak Yitno sering dimintai baik di dalam kampus maupun di luar kampus untuk melakukan analisa data ya, analisa data berkaitan dengan riset-riset penelitian. Ambil contoh seperti ini, ada sebuah riset penelitian dengan judul pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Nah, ini memang dipakai untuk teman-teman ekonomi gitu ya, banyak banyak teman-teman ekonomi. Tidak terbatas pada ini saja. Pak Yitno juga melakukan analisa di berbagai universitas itu ya. Anda kalau lihat ini gitu ya, ini beberapa kampus Mahardika gitu ya, Mahardika, Stesia, Ubara, Umsida, Adibuana, Unitomo, Unsuri. Ini file-file saya yang beberapa orang ini minta bantuan, minta diajari untuk melakukan analisa gitu. Anaknya saudara, teman-teman mahasiswa gitu ya, dari kampus lain. Saya kalau di Stesia itu malah sering dapat A. Ini yang terakhir skripsinya ini, Fitri ini Stesia dengan judul apa ya? Coba kalau nggak percaya kalian cek gitu ya. Nah, judulnya apa di Stesia? Pengaruh teknologi informasi, sumber daya manusia, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Nah, itu studi kasusnya pada usaha wanita. Gitu. Nah, ini Stesia gitu ya, yang dibantu analisisnya oleh Pak Yitno dengan menggunakan SPSS. Ada juga saya itu UNER gitu ya, yang sering atau mungkin di sini mana yang Unipa, Unipa banyak sekali Unipa. Terus kemudian Unitomo ini contohnya di Unitomo judulnya apa ini judulnya? Penerapan gaya kepemimpinan transformasional ya ke ke dalam diri aparatur pemerintah dalam kebijakan pelayanan publik lah ini pada Museum Punta Tular ini sering. Nah, judul-judul seperti ini kan kita harus kepingin mencari analisa gitu ya. Apakah gaya kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan itu
ada pengaruh terhadap komitmen organisasi. Nah, ini biasanya kan angket, kita keluarkan melalui angket gitu ya. Jadi kuesionernya berupa angket. Ekonomi ini tadi kemarin siapa ya tadi? Dewi ya tadi Dewi. Nah, kuesionernya seperti ini bentuk kuesionernya ya. Ini adalah dasar Anda membuat penelitian gitu ya. Berarti harus ada kuis seperti ini. Kan ini menanyakan ke orang gitu ya. Pertanyaannya seperti ini. Gaya kepemimpinan diwakili 5 pertanyaan. Terus kemudian motivasi kerja diwakili 5 pertanyaan. Kepuasan kerja diwakili 4 pertanyaan. Komitmen organisasi diwakili 4 pertanyaan. Ketika orang itu nyentang pada bagian ini berarti SS. SS itu bernilai berapa sih? SS itu berarti bernilai, ini kan ibaratnya 5, 4, ini kan berurutan ya, 5, 4, 3, 2, 1 itu ya. Jadi sangat tidak setuju. Jadi ketika orang itu tidak setuju banget dengan apa yang kamu buat pertanyaan itu, maka nilainya 1 ya. Ini angketnya. Nah, kita akan mencari hubungan ini ya, akan mencari hubungan ini dalam bentuk seperti ini. Ini berada pada bab 3, namanya kerangka konseptual. Ini agak delay ini ya, agak delay. Nah, kita ingin mencari gaya kepemimpinan ini. Gaya kepemimpinan ini ya, jadi nah, gaya kepemimpinan ini kita akan cari pengaruhnya secara simultan. Secara simultan itu adalah menggabungkan antara gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Tetapi kita juga akan meneliti analisa ini juga dalam bentuk gaya parsial. Parsialnya seperti apa? Berarti gaya kepemimpinan sendiri itu ada pengaruh nggak terhadap komitmen organisasi? Motivasi kerja sendiri ada pengaruh nggak terhadap komitmen organisasi? Kepuasan kerja ada pengaruh nggak terhadap komitmen organisasi? Nah, ini dilakukan analisis secara parsial. Kalau simultan nanti menggunakan uji F, kalau parsial nanti menggunakan uji T. Oke ya, dari data seperti ini Anda punya gambaran ya. Oh, ternyata kalau kita meneliti dari kuis seperti ini, dengan peralatan kuis seperti ini, angket seperti ini, berarti semuanya dapat dianalisa gitu ya. Semuanya dianalisa. Berarti ini kalau kita nyentang di mana saja berarti ada angkanya itu. Tidak sembarangan gitu ya. Jadi kita nyentang di sini itu berarti nilainya 5. Kita nyentang di sini ya jangan sampai dalam satu kolom ini ada 2 jawaban, maka dianggap itu error. Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan ini jika ditabulasi kan seperti ini. Kita tabulasi. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini jika kita tabulasi kan seperti ini. Oke, ini berarti apa? Kondisi perusahaan, struktur organisasi. Jadi lampiran skripsi itu nanti ke depan di semester 6 kalian akan ketemu seperti ini. Dan ini masuk dalam mata kuliah metodologi penelitian. Oke. Tadi sudah dipastikan ya bahwa riset itu kalau jawabannya SS sangat setuju nilainya 5. Ya, kami perbesar ya. Sangat setuju nilainya 5. Ragu-ragu nilainya setuju nilainya 4. Ragu-ragu nilainya 3. Tidak setuju nilainya 2. Sangat tidak setuju nilainya 1. Kemudian kita tabulasi. Nah, jika samplingnya ada 34 orang, jadi seperti ini. Orang pertama jawab SS, berarti nilainya, nah ini ya. Jawaban pertama kan di gaya kepemimpinan ini ada 5 pertanyaan. Oke, di gaya kepemimpinan ini ada 5 pertanyaan. Berarti dia itu kalau kita kasih tanda ya, orang pertama itu kalau kita kasih tanda, coba begini ya, pakai simbol saja. Berarti orang pertama itu dia jawab, kita cek. Berarti dia jawab SS. Ya, di pertanyaan pertama berarti dia menjawab SS. Berarti dia di sini jawab SS. Di pertanyaan kedua ini, orang pertama jawab apa? Kamu lihat di sini. Berapa nilainya? Berarti dia jawab R. Ya, ragu-ragu. Dia jawab R. Berarti nyentangnya di sini dia. Oke. Di pertanyaan ketiga orang pertama jawab apa? SS. Jawab SS. Berarti dianggap di sini dia di sini jawab SS. Oke. Di pertanyaan keempat
Di pertanyaan keempat ini dia jawab apa? SS. Ya. Dia di sini jawab SS. Berarti di sini nyentang lagi SS. Di pertanyaan kelima dia jawab apa? Kita cek di sini. R, ragu-ragu dia. Berarti dia jawab ragu-ragu di sini. Oke. Berapa sih nilainya? Berarti ini kan 5, 3, 5, 5, 3. Kita cek apakah benar 5, 3, 5, 5, 3. Benar. Berarti total ke samping 21 ya. Jadi ini total ke samping jumlah dari jawaban dia. Ya, jadi SS tadi kan setuju, sangat setuju kan nilainya 5, R ragu-ragu nilainya 3, sangat setuju nilainya 5, sangat setuju nilainya 5, ragu-ragu nilainya 3, jika dijumlahkan adalah 21. Nah, ini pun ini sebanyak berapa orang? 34 orang, 34 narasumber, 34 responden yang ditanyai pertanyaan itu ya. Jadi ada 34 responden. Ya, jawabannya adalah seperti ini. Oke. Ini adalah data yang nanti akan masuk di dalam big data yang akan diolah. Jawaban mereka itu akan masuk ke dalam big data yang akan diolah. Bagaimana dengan pertanyaan kedua, pertanyaan motivasi kerja, ya. Motivasi kerja dia jawabannya seperti ini, ya. Berarti SS, SS, STS, SS. Jadi orang pertama itu jawabnya di sini itu dia ada SS gitu ya. Terus pertanyaan kedua tadi dia jawab apa di sini kita coba cek. Di pertanyaan kedua dia juga jawab SS, 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 STS, SS. Berarti dia di sini contohnya adalah begini. Sorry. SS, STS. Terus kemudian dia jawab SS semuanya. Dua-duanya ini dia jawab SS. Berapa nilainya? Berarti 5, 5, 1, 5, 5. Ya. Benar enggak? 5, 5, 1, 5, 5 ya. Berarti total 21. Jadi orang pertama jawaban untuk motivasi kerja jumlahnya 21. Bagaimana dengan kepuasan kerja? Kepuasan kerja dia jawab berapa? Kepuasan kerja dia jawab ragu-ragu, sangat setuju, sangat setuju, sangat setuju. Berarti di kepuasan kerja ada 4 pertanyaan, makanya ragu-ragu berarti 3, sangat setuju 5, totalnya 18. Bagaimana dengan komitmen organisasi? Jadi sebenarnya dia itu punya komitmen nggak untuk mengembangkan perusahaan gitu ya. Jadi kamu itu dihitung dari motivasimu bekerja, terus kemudian kepuasanmu dalam bekerja, terus gaya kepemimpinan bosmu itu kamu punya komitmen nggak untuk mengembangkan perusahaanmu. Kamu kan kalau bosmu gayanya merintah kan berarti kan kamu nggak setuju, berarti nilainya ya rendah. Bisa 4, sangat tidak setuju berarti nilainya 1, seperti itu. Tapi kalau gaya kepemimpinan bosmu sangat tinggi, kamu merasa termotivasi, berarti kamu punya keinginan untuk bisa memajukan perusahaan gitu ya. Jadi inilah yang akan kita teliti bahwa sebenarnya kalian itu pada posisi mana ketika bosmu memimpinnya bagus dan kamu punya motivasi kerja yang bagus gitu ya. Saya ulang lagi masih delay. Mainan yang putus ya. Oke, terputus, saya ulang lagi. Saya ulang lagi, ayatnya terputus. Jadi artinya ketika kita itu pada sebuah organisasi, kita kepingin melihat komitmen kamu untuk bisa lulus kuliah atau bisa mengembangkan Adibwana itu apa? Apakah karena gaya ngajar dosennya, ataukah kamu itu puas ketika diajar, atau memang kamu punya
kayak motivasi belajar secara bagus gitu ya. Jadi itu yang akan kita nilai gitu ya. Dan analisisnya kalau dihitung dengan manual banyak sekali dulu dengan menggunakan korelasi produk momen. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan ya bagaimana analisa korelasi produk momen itu begitu sulit gitu ya, begitu sulit analisa korelasi produk momen. Sekarang sudah ada software gitu ya yang bisa melakukan analisa. Nah, seperti ini ya. Jadi gambaran yang mau dicetuskan dalam proses ini adalah seperti ini. Kita akan melihat apakah di dalam berorganisasi itu ada komitmen enggak di perusahaan itu. Nah, ini yang akan kita buat gitu, yang akan kita buat. Nah, kalau dari sekian tadi kita tabulasi ya. Jadi yang nilai-nilai tadi 21, terus kemudian motivasinya ini kita nanti pelajari yang saya warnai merah ya, yang saya pelajari yang saya warnai merah. Pak, permisi Pak, presentasinya belum tampil. Belum keluar ya, sebentar ya. Ya, terima kasih Pak. Sebentar. Tidak terlalu berat. Nah, oke, sudah terlihat? Sudah Pak. Oke. Jadi yang tadi di total ke samping itu yang 21 itu kan akhirnya tabulasinya seperti ini ya. Nah, tabulasinya seperti ini. Nah, ini yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Kita kan kepingin menghubungkan antara gaya kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Syaratnya apa? Nanti Anda pelajari di sini ketika, oh ternyata gaya kepemimpinan itu ada pengaruhnya. Dengan catatan apa? Oh ternyata nilai T-nya, nilai SIG pada T-nya harus lebih kecil daripada 0,05 atau tingkat kesalahannya harus lebih kecil daripada 5%. Itu baru ada pengaruh pada uji T-nya. Kalau secara simultan berarti pada uji F-nya juga sama, tingkat kesalahannya harus di bawah 5%. Nah, data ini baru kita masukkan ke dalam SPSS. Oke. Ini kita copy gitu ya, kita copy ke Excel dulu karena kalau masuk ke sini nggak bisa. Kita copy gitu ya, klik kita copy masukkan ke Excel gitu ya. Nah, ini kan kalau disalin seperti ini ya, kalau di Excel. Oke, kalau di Excel yang 21 ini kan seperti ini. Oke, kita copy saja, baru masuk ke program SPSS. Karena kalau dari Word itu nggak kebaca angkanya ke SPSS. Oke, kita copy. Klik, kita copy, kita buka program SPSS-nya. Ini program SPSS 18, Anda nanti silakan eh, eh, install ya, install punya Pak Yitno yang sudah tadi dikirim, atau kalau punya teman yang bisa menginstalkan coba diinstalkan. Oke, SPSS versi 18. Nah, tahapan ini nanti diingat ya, apa yang harus dilakukan supaya memunculkan angka-angka itu ya. Oke. Pertama kita copy dari Excel ini tadi. Excel yang ini kita Ctrl C, terus kemudian kita copy. Di sini kita edit
kemudian kita paste. Nah, angka ini tercopy semua kan? Angka-angka ini. Oke. Ini nggak sama ya dengan yang di Excel. Ternyata ada desimalnya ya. Ada ini kan 21, 21, 18, 16. Di sini ada titiknya. Akan kita hilangkan titiknya atau titik nolnya. Desimalnya kita hilangkan jadi 0. Jadi supaya 0 semua. Oke. Kita lihat di sini tampilannya. Berarti kalau variabel view itu untuk melihat ada dua kan, ini ada data view dan variabel view. Untuk variabel view itu tujuannya untuk menginput data. Kalau data view untuk melihat data. Nah, sudah sama dengan Excel. Kembali lagi ke variabel view. Kita akan memberi nama. Ini kan X1 ini tadi ya. X1, X2, X3, Y. X1-nya apa? Kita lihat di sini tadi yang gambar. Komitmen ya, kita lihat. Gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan organisasi. Kita tulis di sini. Pak, permisi Pak, maaf nge-lag Pak. Nge-lag ya. Iya, nggak keluar sampai di variabel view. Terima kasih Pak. Oke, sudah terlihat pada tabel ya, gaya kepemimpinan, motivasi kerja, gaya kepemimpinan, motivasi kerja. Pertama adalah gaya kepemimpinan ya. Iya Pak. Namanya gaya kepemimpinan. Terus kemudian motivasi kerja ya. Iya Pak. Motivasi kerja. Berikutnya apa? X3, kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Terus apa di sini? Komitmen organisasi. Oke. Nah, ini ya, jadi nama-nama variabel tadi ada di sini ya. Berarti X1 gaya kepemimpinan, X2 motivasi kerja, X3 Y-nya komitmen organisasi. Kita kan ingin menghubungkan antara X1, X2, X3 terhadap Y itu kalau secara simultan. Kalau secara parsial adalah X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y. Maka data view-nya akan kita lihat di sini. Oke. Ini sudah berubah pada bagian atas. Oke, pelan-pelan. Kita tunggu, nge-lag banget ini. Iya Pak, bisa kalau nggak nge-lag pakai Minitab Pak. Lebih kecil. Kalau SPSS berat Pak. Kadang juga nge-lag. Pakai apa? Pakai Minitab Pak. Iya. Ringan. Iya. Tapi kan kita lagi nggak ngajarin Minitab. Iya betul Pak. Sebentar, saya tak ganti sinyal. Oke, sudah terlihat? Sudah Pak. Data view. Oke, kami lanjut ya. Jadi di Ya. data X1, X2, X3, dan Y ini sebenarnya kalau variabel view-nya terlihat ya, gaya kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi. Nah, ini kita akan lakukan analisis ya, perhatikan. Analisis kita pilih regresi linear. Regresi linear. Oke. Nah, X1, X2, X3 itu adalah independen variabel atau kita sebut dengan variabel bebas. Ya, kita masukkan ke dalam independen variabel. Klik atau satu-satu juga boleh ya. Gini boleh.
klik, kita masukkan satu-satu, gini boleh jadi tanah. Nah, ini berarti independent variable. Kemudian komitmen organisasi itu adalah dependent variable atau variabel terikat. Variabel yang bergantung pada variabel independent, maka dia masuk ke dalam dependent variable. Bisa. Oh, sorry. Saya salah masukkan ya. Saya ulang. Ingat ya, X1, X2-nya gaya kepemimpinan masuk ke dalam independent variabel sampai dengan X3. Nah, komitmen organisasi atau Y itu masuk ke dalam dependent variable. Oke. Dependent variable adalah variabel terikat, variabel yang bergantung pada variabel bebas. Independent variable adalah variabel bebas, variabel yang mempengaruhi variabel terikat atau mempengaruhi variabel dependent. Oke. Kalau sudah seperti ini, maka variabel sudah masuk ke dalam database. Maka yang dilakukan adalah statistiknya. Oke, kita pilih R square. Oke, kita pilih deskripsi, kita pilih kolenialitas diagnosis, dan kita pilih Darwin-Watson. Ya, kita coba lihat lagi, kita pilih model fit, R square, deskripsi. Ini mau kamu centang sekalian ya juga nggak apa-apa, tapi nggak berfungsi gitu ya. Untuk apa? Karena nanti cara bacanya nggak terpakai. Berarti pilih model fit, pilih R square, pilih deskriptif, pilih kolenialitas diagnosis, kemudian pilih Darwin-Watson. Continue. Oke, klik. Nah, akhirnya ada analisa seperti ini. Banyak analisa yang keluaran seperti ini. Oke, di sini kan kita lihat apa arti dari R square, model Sumari ini apa artinya, dan kemudian apa arti dari ANOVA atau UGF itu apa artinya, apa yang masuk ke dalam koefisien itu artinya apa, ada uji T di sini artinya apa. Ini kita coba hasil-hasil ini kita inputkan ke dalam sini. Oke, kalau kita translate, kita terjemahkan ke dalam big data ini, ya, maka ini yang nggak tak merahin itu kita akan pelajari minggu depan. Jadi kita to the point dulu. Jadi analisis kebutuhannya dibuat dulu, kemudian baru syaratnya gitu ya. Syarat supaya ini bisa sampai 4 kali pertemuan kita untuk membahas ini, segini banyaknya detailnya. Jadi tapi fokus dulu pada hasil riset kebutuhan. Nah, pada hasil riset. Nah, ini tak meraih dulu. Bagaimana sih keputusan analisis regresi linear berganda? Oke, tadi ada model Sumari. Ada model Summary ini dia membaca apa? Yang ini ya. Jadi kalau ada keterangan model Summary ini dia membaca apa? Gitu ya. Nah, bacaannya apa dia di model Summary? Maka model Summary ini untuk melihat seperti ini. Ini nanti akan keluar pada ujian UAS ya. Dia R itu akan menunjukkan angka 0,801. Jadi R kalau di SPSS ini R ini akan keluar angka ini 0 ya, berarti di atas di depan titik itu artinya 0,801. Kemudian R square-nya adalah 0,642. Oke. Kalau di sini diterjemahkan apa? 0,801. Artinya adalah ketika R 0,801, hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang tinggi antara variabel gaya kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja. Jadi 0,801 itu hampir 80,1% gitu ya. Itu kalau dikalikan 100 kan berarti 80,1 ya, berarti 80,1. Nah, ketika mendekati 100% berarti kan dianggap tinggi. Kalau rendah itu berarti kan 50% atau di bawah 50%. Atau sedang gitu ya. Nanti akan ada pengklasteran gitu. Ketika R-nya itu di bawah 50 ya berarti rendah. Ketika R-nya itu antara 60 sampai dengan 70 berarti sedang. Antara 80 sampai dengan 100 berarti dianggap tinggi. Tetapi nggak boleh 100 lebih ya. Maksimal itu R itu 0,999. Jadi nggak boleh terlalu signifikan atau mendekati angka 1 gitu ya. Paling mendekati angka 1 ya 0,999 atau 99,9%. Jadi masih selisih 0,001% gitu ya. Jadi kamu nanti kalau ngitung jangan kepinteran. Oh, berapa R-nya? 1,12%. R-nya berapa, Mas? 1,102, Pak. Oh,
kebablasan gitu ya cara menghitungnya. Jadi ngawur, data Anda error. Ya maksimal 0,9999. Jadi 99,9% gitu ya. Jadi nah. Oke. Tadi ada yang namanya R square. R square-nya adalah 0,642 R square. R square ini artinya apa ya? 0,642. Itu jika coba dikalikan 0,801 kali 0,801 atau R kuadrat itu pasti ketemunya 0,642. Ya, jadi kalau 0,801 kalikan 0,801 itu ketemunya 0,642. Artinya apa? 64,2% variabel bebas, gaya kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja itu ada pengaruh terhadap variabel terikat. 64,2%. Ya, ini kalau dikalikan 100 berarti kan 64,2%. Berarti kalau 100%, sisanya berapa? Kalau ternyata 3 variabel itu memiliki pengaruh 64,2%, berarti sisanya berapa? Berarti 100% dikurangi 64,2%, berarti masih sisa berapa? 35,8%. Berarti 35,8% ini ya, sisa. Ya, sisanya itu adalah 35. Ini dicatat ya. Jadi 35,8% itu dari mana? Adalah 100% dikurangi 64,2%. Ya, 64,24. Berarti artinya 35% itu dipengaruhi oleh faktor yang lain. Ya, mungkin karena gaji, karena ada bonus gitu ya. Artinya 3 variabel komitmen, kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja itu pengaruhnya hanya 64,2%. Sisanya ada, Pak? Ya ada. Kalau 100% dikurangi 64,2% berarti tinggal 35,8%. Berarti seperti gaji, terus kemudian honor, terus kemudian peningkatan jabatan itu masih ada pengaruh sekitar berapa? 35,8%. Oke, jika persamaan garis regresi ini dari mana? Nah, kita melihat di koefisien ini berarti persamaan koefisien ini luarannya pada SPSS adalah ini. Jadi setelah melihat model summary, kita melihat koefisien. Ini ada artinya gitu ya, ada artinya ini ya, ada artinya. Artinya adalah ini. Nah, artinya adalah ini. Rumusnya ya, rumus aslinya itu kan begini. Saya tulis ya. Jadi rumus aslinya regresi itu rumus dasar statistiknya adalah ini. Y sama dengan ya, Y sama dengan A hanya kecil A, mohon maaf, A plus B1 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3. Jadi kalau yang sudah punya mata kuliah matematika dasar, rumus regresi, jadi sebenarnya ini rumus regresi awal gitu ya. Rumus regresi awal. Rumus dasar regresi. X-nya bergantung berapa X-nya ya, bergantung pada riset. Kalau ada 5, ya X-nya lebih 5. Kita kan tadi meneliti berapa X-nya, 3 ya, kita lihat di sini. X-nya berapa? X1, X2, X3. Kayak kepemimpinan, motivasi, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Maka di sini X-nya adalah 3. X1, X2, X3. Nah, A itu apa sih? Kita lihat pada sini. Ini adalah A, konstanta. Atau kita sebut konstan. Ya, A itu berarti ini. Nilainya berapa A? 4,421. Gaya kepemimpinan ini nilai beta. Berarti berapa nilai gaya kepemimpinan? Itu adalah minus 0,018. Motivasinya berapa nilainya? Plus. Kalau ada tanda min, ini tanda min ya. Bentar saya tunjukkan. Ini agak saya besarkan. Ini tanda min ya ini. Tanda min. Saya besarkan lagi. Nah, tanda min. Berarti ini A minus 0,018 X1 ditambah 0,385 X2 ditambah 0,321 X3. Ya, ada identifikasinya. Ini walaupun rumusnya plus, tapi kalau di bagian depan ini bernilai minus, maka kita tulis min. Berarti kan begini ya. 4,421
A itu adalah konstan pada konstanta ini 4,421 minus 0,018 X1 plus 0,385 X2 plus 0,321 X3. Nah, artinya apa? Ketika harga koefisien konstanta 4,421, artinya adalah ini. Jika X1 sama X3 itu bernilai 0, artinya kamu tidak meneliti lah. Terus aku gak ngurus Pak, aku gak meneliti gaya kepemimpinan, aku juga gak meneliti tentang motivasi, aku juga tidak meneliti kepuasan kerja. Tapi aku punya komitmen gitu loh Pak. Caranya aku punya komitmen nilainya. Jadi jika kamu tidak meneliti X1 sampai dengan X3, maka sebenarnya komitmen organisasi kamu bernilai 4,421 poin. Terus aku gak neliti Pak, aku wis pokoknya tak jarne. Kamu sudah memiliki komitmen organisasi 4,421. Nah, bagaimana jika ditambahkan X1 gitu ya? X1 wis aku coba sih Pak gaya kepemimpinannya piye lek kon tak takoki bosmu piye mimpinnya? Waduh, lek bosku mimpin maka gaya komitmenku turun Pak 0,018% ya. Ketika minus ini maka di sini dibaca turun. Artinya turun. Kalau plus berarti naik ya. Berarti ketika kamu tanya nih, piye bosmu cara memimpin? Aduh Pak, gak pakai pena Pak Yitno lek nerang nih. Maka ketika saya tanyakan bagaimana komitmenmu terhadap hasil kamu belajar. Terus dosen ini sopo? Pak Yitno, aduh Pak turun Pak komitmenku lek sing ngajar Pak Yitno wong gak enak. Nah, jadi artinya dia turun 0,018. Terus ditanya lagi, ya sudah, kalau kamu nggak suka dengan gaya memimpinnya Pak Yitno, bagaimana kalau saya tanyakan dengan motivasi? Nah, ketika ditambahkan satu motivasi, maka komitmen organisasi akan naik sebesar 0,385. Berarti plus ya. Ketika plus itu akan naik. Ingat ya, ketika plus itu akan naik. Ketika minus itu akan turun. Jadi ketika saya menambahkan lagi kepuasan kerja, maka sebenarnya dia akan naik sebesar 0,321. Nah, ini untuk membaca pada poin ini. Ya, membaca pada poin beta, masih beta. Kita masih punya lagi ya, bagaimana membaca T, bagaimana membaca F, ya. Tadi di sini kita lihat di rujukan ini. Ketika kita melihat pengujian secara simultan, penggabungan antara X1, X2, X3, maka kita harus membaca uji F. Ketika kita melihat gaya kepemimpinan atau secara parsial atau sendiri-sendiri, parsial itu sendiri-sendiri ya, saya tulis di sini. Sendiri-sendiri. Dewi-dewi gitu ya. Kalau simultan itu adalah bersama-sama. Bersama-sama. Jadi digabungkan antara X1, X2, dan X3 secara bersama-sama. Nah, kita akan menguji bagaimana jika hasilnya bersama-sama, maka di dalam hasil ini, ya, kita harus melihat pada uji F. Ya, diduga kita namanya hipotesis itu kemarin kan dugaan sementara ya. Saya sudah ngajari ke kalian di pertemuan yang lalu bahwa bagaimana menguji hipotesis. Hipotesis itu ada hipotesis nul dan ada hipotesis alternatif. Hipotesis nul itu berarti jawabannya tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau hipotesis alternatif jawabannya adalah ada, adalah. Kita kepingin mengukur apakah ada pengaruh antara kepemimpinan, motivasi, dan kepuasan kerja terhadap secara simultan terhadap, mohon maaf ini keliru kan ya. Tadi itu gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi ini berarti. Komitmen organisasi. Nah, apakah ada ini pengaruhnya? Nah, kita harus melihat uji F. Uji F-nya ada di sini. ANOVA. Uji F, ada tanda F. Lihat SIG-nya. Artinya ketika SIG ini bernilai 0,00, ini kan berarti 0%. Tingkat kesalahannya 0%. Tidak ada kesalahan sama sekali. 0,00 berarti 5%. Berarti nilai F-nya 17. Dengan nilai SIG 0,00, maka berdasarkan hasil pengujian hipotesis, SIG lebih kecil dari taraf signifikan. SIG-nya, ini berarti dianggap SIG. Ini adalah SIG. Lebih kecil daripada 5%. Ketika lebih kecil daripada 5%, maka itu berpengaruh. Maka secara simultan berpengaruh.
Nah, kata kuncinya adalah di sini ya. Jadi kata kuncinya H0 itu sama dengan H0 itu jika sig itu lebih besar daripada 0,05. Artinya tidak ada artinya tidak ada pengaruh. Saya copy. HA itu adalah HA yang hipotesis alternatif. Yang kita terima harus HA. Ya artinya bukan semuanya diterima ya. HA itu adalah jika sig lebih kecil sama dengan ya. Artinya lebih kecil sama dengan itu jika mendekati sama gitu ya. Lebih kecil sama dengan artinya ada pengaruh. Ingat ya, kata kuncinya ada di sini. Kita kepingin mana? Ya berarti ini diterima. Ini berarti ditolak. Nah, clue-nya ada di sini. Ya, ketika membaca itu clue-nya ada di sini. Saya kasih warna apa ya? Hijau ya. Biar adik-adik nanti bisa membaca. Nah, kita kepingin menerima gitu ya. Jadi artinya ini tidak ada pengaruh. Berarti ketika sig-nya lebih besar daripada 0,05 artinya tidak ada pengaruh. Tetapi ketika sig-nya lebih kecil daripada 0,05 artinya ada pengaruh atau diterima. Maka di sini berapa nilainya? Sig-nya adalah 0,00. 0,00 itu lebih kecil daripada 0,05 berarti diduga kepemimpinan secara simultan ada pengaruh. Oke ya, berarti uji F-nya diterima. Uji F ini diterima. Berarti jika digabungkan X1, X2, X3 terhadap Y, maka ada pengaruh. Karena nilainya apa? Lebih kecil daripada 0,05. Oke, benar ya. Apa yang dinyatakan Pak Yitno benar ya. Diterima. Karena apa? Nilai sig-nya lebih kecil daripada 0,05. Nilai sig signifikan. Kalau 5% itu adalah taraf signifikan. 0,05 itu taraf. Oke, kita menguji pada pengujian parsial. Parsial itu berarti kan sendiri-sendiri. Ya, berarti kalau sendiri-sendiri ada apa saja? Berarti kalau sendiri-sendiri ada gaya kepemimpinan, ada motivasi, ada kepuasan kerja. Ya, maka ini ada tanda T. Kita lihat di sini, kita cek pada koefisien ada tanda, ada tulisan T. Ya ini namanya uji T. Ini ada tulisan F besar, maka ini dianggap uji F. Ini adalah uji T, maka ini dianggap uji T. Maka sig-nya itu di sebelahnya ini. Oke ya. Sig-nya adalah di sebelahnya ini. Pengaruhnya ada di sebelahnya. Oke, kita coba kita tebak-tebakan di sini. Oke, gaya kepemimpinan dengan nilai T minus 0,157 dengan nilai sig 0,876. Ada pengaruh apa enggak? Ada yang bisa jawab? Ada pengaruh enggak? Gaya kepemimpinan dengan nilai T minus 0,157 dengan nilai sig 0,876. Ingat ini ya, ingat aturan yang ini. Diterima ada pengaruh jika nilai sig lebih kecil daripada 0,05. Tidak ada pengaruh jika nilai sig lebih besar daripada 0,05. Kalau seperti ini, gaya kepemimpinan ada pengaruh apa enggak? Siapa yang bisa jawab? Gimana? Gaya kepemimpinan ada pengaruh enggak? Siapa ini? Rizka? Siapa? Adinda? Yang terlihat di layar saya, Adinda dan Rizka. Rizka, ada pengaruh enggak kira-kira gaya kepemimpinan itu terhadap komitmen organisasi? Nilai signifikan 0,876 itu terhadap taraf signifikansi sebesar 5%, berarti di sini itu kalau misalkan 87.600 itu berarti lebih besar, lebih besar daripada signifikan, berarti tadi itu tidak ada pengaruh, Pak. Tidak ada pengaruh ya. Berarti gaya kepemimpinan tidak ada pengaruh terhadap komitmen organisasi. Berapa persen sih itu tingkat kesalahannya? Tingkat kesalahannya berapa? Berapa sih? Benar loh jawabannya tadi. Cuma 0,87600 tadi masih salah. Berapa persen sih?
tingkat Oh, tingkat kesalahannya. kesalahannya itu Ya, berapa? Berapa Siska? bentar, Pak. Ya, cariin coba. Itu kalau 87,6%. 87,6%, pinter kamu ya. Jadi itu kalikan 100 kan ya? Iya, betul, Berarti Pak. tingkat. Kalau 87,6% itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat kesalahan? Lebih lebih besar, Pak. Ya, lebih besar ya. Oke. Ya, Berarti gaya kepemimpinan tidak ada pengaruh ya. iya, Pak. Betul. Oke. Kemudian kalau motivasi, Kalau Adinda, motivasi itu ini kan gantian Adinda. Iya, oh gantian. ganti. Siska, Adinda ini ada Adinda ya. Oke, Pak. Ada siapa saja? Terima kasih. Tak pilih ya. Tribagas, bagaimana dengan eh, Tribagas terbaca? Ada Tri? Tri, bagaimana Tri? Motivasi kerja ada pengaruh nggak, Tri? Iya, putus-putus nggak jelas. Eh? Putus. Putus-putus? Oh, kamu yang sinyalmu putus-putus ya? Kamu suka putus nyambung karo pacarmu kayak ya? Oke, tak cari lagi ya. Oke, Irma, Irma M. Wanda, senangmu jangan disingkat-singkat ya, kita bingung kalau baca. Irma, apa kabar? Kamu masih di Surabaya atau di luar kota? Irma dengar Pak Yitno. Wah, ini lagi motivasi halal bihalal kayaknya. Saya panggil lagi Adinda Saputri. Adinda, kamu mendengar Pak Yitno? Adinda Saputri terdengar. Erika Jihan. Iya, Pak. Oke. Erika, dengar suaranya Pak Yitno ya? Nggih, denger, Pak. Oke. Erika, kalau motivasi ini ada pengaruh nggak menurut kamu? Dengan nilai T 4,929 dengan nilai SIG 0,0000. Nah, menurut kamu ada pengaruh nggak terhadap Masih bingung, Pak. masih bingung? Masih bingung ya tak? Ini loh, clue-nya jika H0 SIG-nya lebih besar daripada 0,05 berarti tidak ada pengaruh. Jika HA SIG-nya lebih kecil daripada 0,05 berarti diterima ada pengaruh. Nah, ini menurut kamu ada pengaruh apa enggak motivasi kerja? Ini mulai Ada ilmuwan loh. Ada. Alasannya kenapa? Kalau ada. lebih dari 0,05. Lebih daripada 0,05. Apanya? Itu, Pak, apa signya? Mana? 0,00 ini lebih besar, lebih dari 0,05 apa lebih kecil? Oh iya, saya bacanya 0,06, Pak. Maaf, Pak. Oh, 0,06 itu yang mana? Iya, Pak, salah lihat, Pak. Maaf. Oh, lah ya ada pengaruh apa enggak kira-kira? Enggak berarti, Pak. Oh iya, baik. Oke, masih masih meragukan gitu jawabanmu gitu ya. Oke, ada lagi kira-kira Deika, Deika Nur siapa lagi? Deika bisa mendengar suara Pak Yitno? Atau ini Putri Dwi Adelia? Putri kamu mendengar suara Pak Yitno enggak? Putri Dwi Adelia. Enggak dengar ya. Riz, kembali ke Rizka lagi. Rizka dengar Pak Iya, Pak. Yitno? Oke, Riz. Dengar, Pak. Coba apa yang kamu lihat dari motivasi kerja? Ada pengaruh enggak? Motivasi kerja ini nilainya kurang dari signifikan, berarti ada pengaruh antara motivasi dengan komitmen organisasi. Tingkat kesalahannya berapa? 0%, Pak. 0%. Berarti kebenarannya mutlak.
Iya, betul. Oke. Mutlak. Kalau kepuasan kerja, teman-teman mendengarkan ya apa yang dijelaskan Rizka. Kalau kepuasan kerja, Riz? Kalau kepuasan kerja itu nilai signifikansinya kurang dari 0,05 berarti bahwa H0 diterima. Berarti, Handol diterima. bentar Pak, Ayo, bisa ayo. ke atas Pak. Oh Ya. ya, sorry, berarti H0-nya ditolak, yang berarti tidak ada pengaruh antara Ah, gaya kepemimpinan sama komitmen organisasi. hmm. Saya hapus yang ini ya. Jadi artinya ketika H0 diterima itu HA ditolak. Ketika HA diterima berarti H0 ketika HA diterima berarti H0 ditolak. H0-nya ini diterima apa enggak berarti? Gak Iya usah Pak. ngomong dulu, garai bingung ya. Sebenarnya itu yang benar H0 apa HA sebenarnya? Kalau Oh yang benar, kalau yang motivasi sama kepuasan kerja itu yang betul itu yang H0. Tidak Loh, ada hubungan. diulangi lagi. Sorry Pak. Motivasi, motivasi. Motivasi sama kepuasan kerja itu nilai nilai signifikansinya tuh kurang dari 0,05 Hmm. berarti tidak ada hubungan, Pak. Hmm? Ada hubungan antara motivasi dengan komitmen organisasi. Terus. Lalu kalau yang kepuasan kerja itu ada nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti ada kalau misalkan nilai signifikansiku yang kepuasan kerja itu kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasi, Pak. Oke. Berarti kalau dibaca keseluruhan, gaya kepemimpinan tidak ada pengaruh, motivasi, bagaimana penerjemahanmu? Ya, Bondang. Berarti premisnya gaya Premisnya, kepemimpinan oke, keren, keren gaya premisnya. Oke, gimana? Oke, Riz, tentang. Ya, Po. Premisnya di sini gimana ramai, premisnya? Mbak. Saya agak bingung. Iya, oke, tentang premisnya gimana premisnya menurut kamu? Oke, Itu seneng saya bacanya. Oke. gaya gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi, sedangkan Mm-mm. motivasi dan kepuasan kerja ada pengaruh terhadap komitmen organisasi. Oke, pinter ya. Itu maksudnya ya. Jadi Iya. kalau dibaca keseluruhan, keseluruhan ini sebenarnya eh, X1 itu tidak ada pengaruh terhadap Y. X2 dan X3 itu ada pengaruh terhadap Y. Jadi kalau digambar di sini X1 itu tidak ada pengaruh ini. Ini nggak ada pengaruh ini. Kita kasih tanda apa untuk ini gambar ini. Kita kasih gambar merah gitu ya. Nah, ini nggak ada pengaruh. Tinggal ini sama ini yang ada pengaruh. H1, H3-nya diterima. Artinya X2 dan X3 yang memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi. Jadi orang lebih cenderung, ini entah penelitian ini benar apa enggak gitu ya. Jadi saya hanya menganalisa gitu ya. Karena di lapangan bisa jadi kuis itu dirubah-rubah oleh mahasiswa. Tetapi saya melakukan analisis itu berdasarkan data. Pak Yitna tidak mau tahu, ketika datamu itu jomplang atau nggak ngurus aku. Yang penting saya melakukan analisa ini dan keputusannya di sini. Nah, premis yang dibuat Rizka itu adalah keputusan akhir itu. Oh, ternyata ada pengaruh. Kenapa? Ya gaya kepemimpinan orang kadang tidak suka dengan pemimpin yang otoriter dan sebagainya gitu. Jarang sih ketika orang ditanya gaya kepemimpinan, pemimpinmu enak apa gak itu, terus kamu bilang, wah pemimpinku arif bijaksana gitu ya. Nah, kecuali pemimpinmu pacarmu dewe gitu ya, memberikan nilai yang bagus. Tapi sebenarnya motivasi dan kepuasan ini yang memberikan pengaruh gitu ya. Ya bergantung kalian nanti menganalisanya seperti apa gitu ya. Nah, di sini memberikan keputusan gitu ya Rizka dan teman-teman yang lain apa yang dibaca oleh Rizka. Jadi ini artinya X1 ini tidak ada pengaruh. Tetapi kalau simultan digabungkan ya antara X1 ditambah X2 yang penggabungan yang rumus ini gitu ya, yang rumus ini tadi, itu ada pengaruh karena nilai F-nya ini. Nilai F signya berapa, Rizka? Terputus, Riz. Ya.
Riz, kalau UGF diterima apa enggak, Riz? Terputus ya, Riz, kayak. Ya Pak, gimana Pak? Bilang sama Kalau saya. UGF Oh, kalau pada UGF, UGF diterima apa enggak ini? kalau UGF itu diterima Pak. Apa dengan catatan apa? Berarti ada dari keseluruhan semua yang variabel bebas itu berpengaruh terhadap variabel independen. Artinya ada pengaruh. Variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Ojo mau wali. Oh iya Pak. Iya, independen itu kan X1, X2, X3 terhadap variabel dependen, variabel terikat. Ya, karena nilai apa signya? Kurang dari 0,05. Atau ini mutlak ya, tidak ada kesalahan sama sekali ya. Ya, jadi membacanya itu kesalahan 5% itu loh. Jadi sig itu harus lebih. Ketika salahmu tinggi, maka berarti batasan kesalahan itu 5%. Kon nek duwe salah 5%, ya sudah tidak diampuni. Tapi lek kesalahanmu di bawah 5% diampuni, itu logikanya itu ya. Gitu. Logika sederhananya itu ya. Logika sederhananya seperti itu. Itu sih untuk pertemuan malam ini itu. Jadi ini saya kirim, yang merah-merah tolong dipelajari. Oh, ada lagi Riz, berkaitan dengan dominan. Ketika melihat nilai dominasi, itu kamu lihat standar koefisien beta. Nah, ketika melihat dominasi, mana yang sebenarnya pengaruhnya paling tinggi terhadap komitmen organisasi? Itu aturannya, lihatlah koefisien standar koefisien beta. Ya, kami beri warna. Oke. Berapa Riz nilainya standar koefisien beta yang paling tinggi? Bisa melihat? 0,616 yang terletak pada berada pada berarti artinya ketika kita mengukur gaya kepemimpinan, kepuasan kerja, sebenarnya pengaruhnya yang paling tinggi adalah pada motivasi kerja. Itu ya. Nah, itu baru dibahas. Nah, ini saya kirim ke kalian nanti malam ini untuk dipelajari itu ya. Saya kira itu adik-adik sekalian. Yang penting adalah ini tadi ya. Saya ulangi lagi ini saya keluarkan, enggak tak simpen. Oke, saya coba lagi. Berarti ketika ada data seperti ini, saya ulangi lagi proses menginput. Jadi nanti membacanya dengan menggunakan SPSS dengan menggunakan hasil riset itu, tetapi proses analisisnya saya ulang ya. Berarti kita memilih ini pertama variabel ini dirubah ke dalam variabel view untuk melihat menamai X1, X2, X3, Y, kemudian gaya kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi. Ini memberikan label gitu ya, memberikan nama gitu ya. Supaya nanti kalau ini nggak kamu berikan label kosong berarti nanti luarannya saya coba ya, tak kosongkan. Nanti nol semua. Oke. Saya coba ya. Analisis nanti lah nol semua, nggak bisa terbaca. Analisis regression linear. Oke gitu. Nah, nol semua ya. Nggak kebaca ya. Apa ini? Nol kabeh gitu ya. Nol kabeh. Oke. Saya simpan. Oke, kita harus memberikan label. Ini harus diberikan label. Ini adalah gaya kepemimpinan. Ini tadi adalah motivasi kerja. Ini tadi adalah kepuasan kerja. Ini tadi adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi. Ketika kita sudah memberikan label, kembali ke data view, kita lakukan analisis, regression, kita riset dulu, berarti X1, X2, X3, ini kita blok, kalau mau ngeblok berarti dikasih shift, tekan shift pada keyboard, kita klik begini, masukkan ke independen, komitmen organisasi masuk ke dependen, kemudian statistiknya dipilih fit, deskriptif, kolonialitas, Darwin-Watson, continue, oke, maka sudah keluar seperti ini. Analisisnya gampang ya, analisisnya gampang, membacanya yang kadang ribet. Nah, padahal di sini adik-adik sekalian, pada bab ini, pada bab 1 sampai dengan itu banyak, nggak cuma satu gitu ya. Nggak cuma satu gitu, yang kita baca mulai dari bab pertama, bahan big data. Yang kita baca tidak hanya itu saja, ya. Yang kita baca semuanya. Ini tadi
saya hanya ngasih contoh dulu pada proses penilaian pertama gitu ya. Tapi sebenarnya nggak cukup itu. Analisisnya banyak. Nah, ini tadi tabulasi, ini merah. Sebelum kita masuk ke regresi itu ada syarat. Identitas orangnya 34 orang itu laki-laki atau perempuan berapa, jenis kelaminnya berapa, jenis kelaminnya yang laki-laki berapa, ada validitas, ada reliabilitas, ada hasil normalitas data. Nanti kita pelajari minggu depan. Ya, ini tadi sebenarnya dari skripsi itu kita ambil angka inti. Angka intinya adalah pada regresi linear berganda. Tetapi sebelum masuk regresi linear berganda itu ada syarat analisa lainnya. Nah, syarat analisa lainnya ini yang kita pakai. Ini nanti akan ketemu kalian di semester 6. Dan kalau kalian pinter ini, mudah-mudahan kalian cepat lulus. Kenapa Pak Yitno berikan di awal, Anda sudah punya gambaran bahwa nanti nggak gampang gitu ya, ketika Anda nanti menyusun proposal. Kayak gitu, oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kamu Rizka jurusan apa, Riz? Saya statistika, Pak. Oh iya, statistika, makanya sudah diajari ya? Udah, alhamdulillah. Di Iya. semester 1. Oh, udah semester 1. Sama Pak siapa? Sama Bu Wara. Oh, Buara Iya. Pramesti ya? Iya. Oke. Yang lain berarti nanti diajari teman-teman cara membaca statistik ya? Oh iya, Pak. Padahal itu nanti tidak digunakan oleh anak statistik loh, itu dipakai oleh anak manajemen sama akuntansi ya. Jadi teman-teman yang lain harus bisa gitu ya. Oke. Nggak diajari analisis data dasarnya dulu, korelasi produk momen. Nggak, Riz? Gimana, Pak? Nggak diajari yang analisis korelasi produk momen, nggak pertama kali itu. Pertama kali itu bukan itu, Pak. Pertama kali itu yang linear, Regresi. satu variabel bebas. Iya, langsung itu. Regresi linear ya. Iya. Ya, ini softwarenya. Jadi sebenarnya kita itu harus mempelajari ini dulu sebelum ke sana. Tapi tidak apa-apa karena kita kan belajarnya akselerasi teknologi gitu ya. Yang nggak boleh mengulang ke bawah gitu ya. Kalau mengulang ke bawah lah telat banget gitu ya. Ahmad kapan? Pak saya tunjukkan ya. Jadi pertama itu mudah-mudahan ini ada. Kita menggunakan enggak ada ya. Coba yang olahraga ya. Sebenarnya kita itu pertama jadi mengenal yang namanya rumus analisis produk momen. Coba saya cari di internet rumusnya. Rumus produk momen. Produk momen person. Nah, ini ada. Nah, sebenarnya itu rumus dasarnya adalah ini, adik-adik ya. Oh, ini dikasih di semester baru-baru ini, Pak. Ya Yang enggak, ya Pak Yitno nggak akan ngajari statistik kayak kalian dasar itu. Sebenarnya kan ini ya rumus dasarnya. Kalau di statistik ya, RXY sama kan mencari R ya, NX itu ya. Sebenarnya R-nya berapa sih yang tadi katakan Pak Yitno? 64,3 itu loh, Riz, yang awalannya ya. Nah, rumusnya ini. Ini rumus dasarnya kayak begini. Ya, air persen. Samplingnya berapa? Tadi sampelnya 34 gitu ya. Ada N, ada sampel contoh kayak gini ya. Masukkannya sama kan tuh, ya tahapannya. Jadi kamu nanti pelajari korelasi produk momen. Tapi Pak Yitno kan nggak ngajari ke sana. Lak baleni, lak jadi mahasiswa statistik lah. Iya, Pak Yitno ngajarinya pada membaca tool, membaca peralatan. Mungkin nanti yang ngajari kalian yang di statistik mungkin Pak Anto ya. Pak Anto Ilah juga sama ngajar akselerasi teknologi.
Kalau Pak Atok malah kamu nggak diajari bikin videografi, mungkin langsung software gitu ya, analisa gitu karena keahlian Pak Atok di sana. Kalau Pak Yitno menambahkan promosi melalui videografi dan software untuk pemasaran dan sebagainya. Ini sebenarnya Pak Yitno konsentrasinya pada pemasaran. Ini kan pemasaran ya, jadi riset pemasaran untuk manajemen, untuk akuntansi, untuk teknik industri, begitu. Oke, cukup ya. Nanti ini saya kirim materinya, Anda pelajari dan cara membacanya seperti apa gitu ya. Ini coba saya save dulu, save outputnya, output komitmen organisasi. Saya save dulu. Terus kemudian nanti saya kirim ke kalian. Nanti untuk Anda pelajari di rumah. Oke. Ada pertanyaan sebelum Pak Yitno akhiri pertemuan ini? Jangan lupa absensinya di Firlanda juga ada sampai jam 12 malam. Nanti kalau nggak absen, ya usahakan absen ya. Di sini sudah absen semua yang di sini? Tulis nama, ya sudah semuanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa tanya ke Rizka cara membaca, dan itu tahapan seperti ini nanti akan keluar itu di UAS karena berkaitan dengan big data. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih, Pak. Ya.